الوصية العاشرة. ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن محمد بن سوقة قال لقيني ميمون بن مهران فقلت حياك الله فقال هذه تحية الشباب قل بالسلام أي سلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقوله رحمه الله هذه تحية الشباب أي أن بعض الشباب تستطيب نفوسهم نوعا من التحية ويرى أنها أجمل ما يكون عندما يلقى إخوانه أو زملائه فيترك السلام ويهجره ويبدأ ببعض التحيات التي رغب فيها ومال إليها فربما اقتصر عليها وترك السلام وربما أتى بالسلام بعدها. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali bacaan kita dari kitab Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, untayan nasihat ulama salaf kepada para pemuda, para pemudi. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan menyimak bersama wasiat yang ke-9. Insyaallah taala pada malam ini kita akan membaca dan menyimak serta merenungi bersama wasiat-wasiat berikutnya. Kata penulis rahimahullah taala wa hafizah, al-wasiyatul 'ashirah, wasiat yang ke-10. Wa min jumlati wasaya salaf lisyabab ma jaa'a an Muhammad bin Suqah. Adalah ucapan Muhammad bin Suqah, seorang ulama salaf. Beliau menyatakan laqiyani Maimun ibnu Mihran faqult hayyaka Allah faqala hadhihi tahiyyatu syabab qul bisalam. Kata beliau, suatu ketika saya bertemu dengan Maimun bin Mihran, salah satu ulama salaf, maka aku pun berkata kepada hayyaka Allah. Biasa orang Arab begitu ya. Orang Arab itu gaul pun bahasanya kayak zikir gitu. Preman pun ya Allah, Allah yahyik, preman gitu. Ya. Tetap keluar lafzul jalalah yang lain-lainnya. Itu bahasa gaulnya kayak gitu. Arabnya ulah bahasa Arab. Ya. Baik. Dan ini hal yang ma'ruf ya di sisi pemuda Arab kayak gini. Kalau hayyakallah ya akhi, Allah yahyik, kif halak. Ya. Dan semisal dengannya. Maka ketika saya bertemu dengan beliau, saya berkata hayyakallah. Hayyakallah ini kalimat kata-kata selamat, hayya dari kata kehidupan nanti. Semoga Allah memberkahi. Tapi ini sudah menjadi sebuah kalimat pertemuan sekarang. Bukan lagi bagi sebagian orang, bukan lagi sebuah doa yang baik, tapi sudah menjadi sebuah istilah. Ya, terkadang sudah menjadi mungkin kalau bahasa Indonesia, gimana bro? Udah sebesar itulah. Bagi sebagian pemuda udah kayak gitu. Bukan lagi seperti kalimat barakallahu fiik, Allah yahfazak, ya. Hayyakallah, tapi tentunya di masa salaf tidak seperti itu ya. Hayyakallah, saya katakan kepada beliau demikian. Maka beliau pun menyatakan, hadhihi tahiyyatus syabab. Ini salamnya para pemuda gitu. Kata selamat para pemuda seperti ini. Qul bisalam, ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Tegur siapa? Maimun bin Mihran kepada Muhammad bin Suqah. Wa fil hadithi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu." Jika ada orang yang berbicara sebelum salam, datang langsung ngomong, "Apa kabar?" Enggak usah kamu jawab katanya. Tak usah kamu jawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni fi Amal al-Yawm wa Lailah, dan sini kata Syekh disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Sahihah pada nomor 816. Berikut ini catatan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kata beliau, hadhihi tahiyyatus syabab. Ucapan Maimun bin Mihran di atas bahwa ini adalah salamnya para pemuda. Apa itu? Hayyakallah, Allah yuhyik. Maksudnya kata beliau, anna ba'd asy-syabab tatibu nufusuhum naw'an يلقى إخوانه أو زملائه فيترك السلام ويحجره.
Kata beliau, kalimat yang seperti ini, hayyakallah, ya. Kata beliau, sehingga Maimun bin Mihran mengingat ini salamnya para pemuda, anak-anak muda seperti ini. Karena memang ada sebagian para pemuda, mereka lebih memilih kalimat-kalimat tertentu ketika berjumpa. Jadi dia menganggap kalimat yang seperti itu adalah kalimat yang paling bagus ketika berjumpa dengan kawan-kawannya atau saudara-saudaranya, sehingga dia meninggalkan salam ya dan tidak memakainya. Kalau di Indonesia apa biasanya? Kalau anak muda jumpa sama anak muda? Apa kata-kata selamat? Bahasa Aceh apa? Kiban. Begitu. Kalau bahasa Indonesia-nya, kalau di kampus apa? Bahasa Aceh juga. Kalau bahasa Indonesia-nya apa? Kata selamat. Kalau orang Arab, hayyakallah, kaif halak, Allah yahyik. Kalau kalian apa pakai? Hikmah? Kayak mana? Kayak mana? Pala ali awak gitu. Gimana bro? Gitu ya. Ya maksudnya begitulah kata beliau. Karena sebagian anak muda itu menggunakan kalimat-kalimat ketika berjumpa, dia menganggap itu adalah kalimat-kalimat yang paling bagus sehingga dia meninggalkan salam. Dan ini fakta ya. Cuma sebagian para pemuda itu kalau ada temannya sudah mulai insaf, sudah mulai hijrah, dia agak risih kalau kawannya yang udah hijrah ini datang ngasih assalamualaikum di warung kopi. Betul nggak? Coba ada anak muda sekarang yang sekarang lagi ngopi di warung kopi atau di kafe, tiba-tiba kawannya yang sudah hijrah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia merasa risih itu. Sebagian orang risih. Ustaz datang nih, ya kan? Ya dicanda-candain lah. Ya, mungkin kalau di Aceh belum terlalu asing kayak gitu, tapi di luar-luar itu asing ya. Kasih salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah kayak suasananya seakan-akan di masjid. Dia kira salam itu hanya duduk ketika duduk di masjid. Kalau di warung kopi nggak memberikan salam. Ya, sebagian para pemuda seperti itu. Jadi dia segan, aduh, assalamualaikum nampak kali kampung. Gimana bro dari jauh? Itu udah gaul sama dia. Ya, nampak pak itu gaul gaulnya tidak pada tempatnya. Di sini Maimun bin Mihran menegur ketika ada pemuda yang mengawali dengan kalimat hayyakallah, kata beliau, ini salamnya anak muda. Ucapkan assalamualaikum dulu, kata Maimun bin Mihran. ويبدأ ببعض التحيات التي رغب فيها ومال إليها فربما اقتصر عليها وترك salam, sehingga terkadang dia meninggalkan salam. Maka beliau warubbama ata bisalam ba'daha, dan terkadang dia ucapkan salam setelah yang mestinya salam di awal perjumpaan, ya baru setelah itu hayyakallah, Allah yahyik, enggak masalah. Tapi salam yang kita baca satu lagi ya. Qala al-wasiyatul hadiyata 'asharah, wasiat yang ke-11. ومن جملة وصايا السلف رحمه الله للشباب أيضا ما جاء عن أبي المليح قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله يا معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله يا معشر الشيوخ حتى متى. Wasiat yang ke-11 adalah ucapan Maimun bin Mihran pula yang diriwayatkan oleh Abul Malih. Kata Abul Malih, suatu ketika kami berada di sisi Maimun bin Mihran, beliau berkata, wahai sekalian para pemuda, kekuatan yang ada sama kalian itu gunakan di masa muda kalian dan manfaatkan semangat kalian untuk ketaatan kepada Allah. Ya, karena semangat anak muda lebih tinggi tentunya rata-rata daripada semangat orang tua. Maka kata beliau, pergunakan masa muda kalian yang kuat tersebut dan semangat kalian dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Setelah itu beliau menyatakan, ya ma'asyara syuyukh, wahai orang-orang yang sudah tua, syuyukh yang umurnya 40 ke atas, hatta mata, sampai kapan kalian? Sampai kapan kalian? Apa maksudnya? Mari kita simak penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq. Kata beliau, awsa rahimahullah bistighlali quwwati syababi wa nasyatihi fi ta'atillah azza wa jal wa ma yuqarribu ilaih. Beliau menasihati para pemuda untuk benar-benar memanfaatkan masa kekuatan muda mereka dan semangat mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepadanya. Tsumma qala, setelah itu beliau menyatakan, ya ma'asyara syuyukh hatta mata, wahai orang-orang yang sudah tua, sampai kapan? Maksudnya adalah
hatta mata tantadhiruna wa la tastaghilluna hayatakum fi ta'atillah. Sampai kapan kalian menunda-nunda dan tidak memanfaatkan masa hidup kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau anak muda aja nggak pantas, apalagi orang yang sudah tua, yang umurnya sudahlah lanjut. Naam. Baik, saya kira sampai di sini untuk pelajaran dari kitab Min Wasaya Salaf li Syabab. Gimana, kita lanjut bahasa Arab? Kok banyak yang datang nih? Apa PR-nya belum ada selesai? Hah? PKA? Matikan dulu. Live kan? Gimana bahasa Arab kita?